Karena itu memang debat itu harus didesain, dikemas dengan sangat baik apa yang menjadi visi misi untuk kepentingan Sulsel minimal 5 tahun ke depan. Saya melihat bahwa terkesan dua pasangan calon ini tidak mempersiapkan diri secara maksimal. Mencoba memberikan performance yang terbaik dalam hal mengelaborasi isu-isu yang berkembang dalam debat itu. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Pick Up. Pemirsa, baru-baru ini kita telah menyaksikan debat publik pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan yang berlangsung pada Senin 28 Oktober 2024 kemarin. Hal tersebut merupakan momen penting dalam politik di Sulawesi Selatan. Debat ini juga merupakan ajang di mana visi dan misi dari pasangan calon diuji di hadapan publik. Kita telah melihat bagaimana performa dari masing-masing pasangan calon. Untuk calon nomor urut pertama, ada Bapak Muhammad Ramdan Pomanto bersama wakilnya Bapak Haji Asar Arsyad SHMH. Kemudian pasangan calon nomor urut 2, ada Bapak Andi Sudirman Sulaiman bersama wakilnya Ibu Fatmawati Rusdi. Pemirsa, kali ini telah hadir bergabung bersama kami di studio Unhas TV, salah satu panelis kompeten dalam debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan 2024. Bapak Dr. Muhammad Iqbal Latif, MSI. Halo Bapak, selamat siang. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, jadi pemirsa, Bapak Dr. Muhammad Iqbal Latif ini merupakan Kepala Pusat Penelitian Opini Publik LPPM Unhas, sekaligus mantan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Bapak, sebagai salah satu panelis dalam debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan 2024 kemarin, apa sih yang menjadi catatan penting Bapak dalam debat ini? Ya, saya kira memang debat ini kan upaya untuk melakukan pendidikan politik ya bagi masyarakat kita untuk menentukan pilihannya. Dalam studi-studi komunikasi politik itu disebutkan bahwa debat itu mempengaruhi ya pilihan pemilih itu minimal 20%. Jadi kalau pemilih itu melihat debat, maka ada kontribusi debat itu untuk menjatuhkan pilihannya itu kemana. Ya. Karena itu memang debat itu harus didesain, dikemas dengan sangat baik ya, untuk mengelaborasi apa yang menjadi visi misi program, apa yang menjadi pikiran-pikiran strategis dari masing-masing pasangan calon itu untuk kepentingan Sulsel minimal 5 tahun ke depan. Ya. Apa yang akan dilakukan dan apa yang kira-kira ingin dicapai pada 5 tahun ke depan itu. Ya. Kemarin itu memang kalau tidak salah tema debatnya itu menyangkut tentang masalah dominan aspek sosial budaya ya. Aspek sosial budaya yang berkaitan dengan masalah misalnya budaya, masalah kemiskinan, masalah kesehatan ya, masalah pendidikan ya, dan juga masalah perempuan dan climate change itu ya, perubahan iklim gitu. Saya melihat bahwa apa yang dipertontonkan oleh dua pasangan calon ini itu merupakan bagian dari upaya untuk mengelaborasi ya pikiran-pikiran, gagasan-gagasannya yang tertuang di dalam visi misi dan program mereka. Dan yang kedua juga mereka mencoba untuk mengelaborasi apa yang menjadi tema daripada debat kandidat pertama ini ya. Jadi itu memang yang cukup menarik itu ya. Baik Bapak, kemarin kan dalam debat ini mengangkat tema tentang peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik yang aksesibel dan responsif. Menurut Bapak sendiri, bagaimana kapasitas dari pasangan kedua calon dalam
membahas topik ini, Bapak? Ya, yang pertama bahwa kapasitas kedua calon ini kan tentu berlatar belakang pada apa yang mereka telah lakukan ya. Ya, bahwa dua-duanya itu pernah menjadi pemimpin ya. Satu pernah jadi wali kota dan satu pernah menjadi gubernur, walaupun misalnya Andi Sudirman itu gubernur kurang lebih 1,5 tahun saja ya. Sebelumnya jadi wakil gubernur ya. Nah, saya melihat bahwa isu-isu menyangkut tentang kesejahteraan sosial ini ya, itu kemudian disikapi dengan perspektif yang berbeda. Satu, melihat bahwa kesejahteraan sosial ini adalah upaya untuk bagaimana memberdayakan masyarakat itu sendiri ya, untuk keluar dari masalah hidupnya ya, menyangkut tentang kemiskinan dan seterusnya itu. Satu, melihat bahwa kesejahteraan sosial ini adalah upaya untuk bagaimana meningkatkan aksesibilitas. Karena itu fokusnya itu kepada infrastruktur ya. Nah, ini yang tentu akan menjadi penilaian bagi masyarakat. Yang mana kira-kira yang pantas atau yang cocok ya dalam mengelaborasi masalah-masalah yang harus diselesaikan di masyarakat itu sendiri ya. Nah, cuma memang saya melihat bahwa dari kedua pasangan calon ini, baik Pak Dhani Pomanto maupun Pak Andi Sudirman ini ya, memang lebih banyak mengelaborasi menyangkut tentang apa yang mereka telah lakukan. Tetapi belum begitu banyak mengelaborasi tentang apa yang akan dilakukan kalau terpilih. Nah, itu yang saya lihat juga dari fenomena fenomena medsos orang-orang muda ya, kelompok-kelompok Gen Z dan milenial ini, itu yang mempertanyakan ya, mengapa lebih banyak mengelaborasi apa yang telah dilakukan. Dan kira-kira mengapa tidak mencoba untuk mendiskusikan tentang apa yang mereka akan lakukan kalau mereka terpilih. Nah, itu yang itu yang kelihatannya masih perlu. Mudah-mudahan di debat kedua ini itu akan muncul itu. Ya. Oke, baik Bapak. Terkait dengan isu di media sosial, ini apakah ini sempat yang Bapak mention tadi bahwa ini juga berpengaruh ke pandangan orang di media sosial. Ini menurut Bapak sendiri, apakah ini mengaburkan substansi debat atau seperti apa, Bapak? Iya, itulah banyak yang mengatakan di media sosial bahwa lain yang ditanya, lain yang dijawab. Tapi ini kan tergantung pada perspektif dari masing-masing pasangan calonnya ya. Ya, jadi misalnya menyangkut tentang budaya ya. Ketika dipertanyakan tentang budaya, ada satu pasangan calon yang melihat budaya itu sangat penting ya. Karena itu perlu dilestarikan itu budaya, perlu dirawat, perlu dijaga ya. Tapi ada lagi satu calon yang melihat budaya itu dari perspektif infrastruktur ya. Misalnya analogi budaya itu adalah pengembangan budaya itu misalnya dengan bagaimana memperbaiki infrastruktur di Tanah Toraja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kan dua hal yang saya kira memang akan menjadi penilaian dari masyarakat, kira-kira yang mana yang pas dalam mencoba untuk menerjemahkan masalah-masalah budaya yang harus diantisipasi ke depan ini ya. Nah. Baik, terkait dengan program dan visi misi dari kedua pasangan calon yang melakukan debat kemarin, menurut Bapak apakah ini dari sudut pandang Bapak menurut ini sudah relevan atau sudah realistis atau seperti apa, Bapak? Ya, saya kira memang dalam perspektif saya ya, kebetulan kan saya juga penulis, jadi tidak boleh terlalu banyak memberi penilaian. Tapi dalam perspektif saya sebagai akademisi, saya melihat belum maksimal dielaborasi tentang apa yang akan dilakukan, apa yang akan menjadi cita-cita ya, yang akan mewarnai ya kebijakan, program dan anggaran sekiranya ada di antara salah satunya ini adalah akan menjadi gubernur ya, 5 tahun ke depan. Itu yang belum banyak dielaborasi. Yang banyak terelaborasi itu malah adalah catatan-catatan tentang prestasi, yang kemudian juga itu menimbulkan ada yang memuji, ada juga yang sinis.
di publik itu ada yang memuji, ada juga yang sinis ya. Bahwa harapannya publik itu adalah bagaimana kemudian benar-benar pasangan calon ini mampu menerjemahkan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat itu sendiri, kemudian terjemahannya itu pada apa yang akan dilakukan di 5 tahun ke depan. Isu mengenai misalnya budaya, isu menyangkut tentang masalah bagaimana memperlakukan perempuan ya, bagaimana membentuk kesetaraan gender, bagaimana merumuskan yang namanya pembangunan inklusif itu ya, dan kemudian bagaimana meningkatkan ya kesehatan masyarakat, tentang isu-isu stunting di Sulsel ini kan yang masih cukup tinggi persentasenya ya. Kemudian ada juga kemiskinan ekstrim dan seterusnya itu. Ini terkesan tidak tersentuh. Padahal harapan kita dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan itu kemarin, kebetulan saya panelisnya juga itu, dengan pertanyaan ini itu kemudian bisa menstimulus ya, merangsang para calon ini, pasangan calon ini untuk mengemukakan gagasan-gagasannya terkait dengan masalah-masalah yang serius di masyarakat itu sendiri. Oke, baik Bapak. Saya juga sempat melihat bahwa dalam debat kemarin itu ada 6 subtema yang dibahas, diantaranya kemiskinan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan berkelanjutan, reformasi birokrasi, serta NKRI dan kebangsaan. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana kedua pasangan calon ini memberikan solusi terkait dengan topik-topik ini, Pak? Ya, memang kalau saya menilai tentu ada unsur subjektifnya ya. Bagaimanapun penilaian seseorang itu kan pasti subjektif ya. Tapi kalau saya melihat apa yang tampak dalam proses debat itu sendiri yang kurang lebih kalau tidak salah 120 menit ya, itu memperlihatkan bahwa kelihatannya pasangan Dhani Poemanto ya, karena dia menjadi penantang ya, sementara pasangan Andi Sudirman kan ini petahana ya. Kelihatannya memang agresivitas itu ada pada pasangan Dhani Poemanto dengan banyak sekali menyampaikan hal-hal ya, bahkan mencoba untuk melakukan counter attack gitu ya, serangan-serangan balik terhadap apa yang di waktu diskusi ya, diskusi antara kedua calon ini ya. Maka memang kelihatannya memang fenomena debat ini itu memperlihatkan bahwa kualitas kepemimpinan pasangan calon ini itu juga diuji ya, diuji. Artinya bagaimana kemudian pasangan calon ini itu mampu merespon ya hal-hal yang menjadi sesuatu yang substansial yang tertuang dalam pertanyaan-pertanyaan itu ya. Oke, baik Bapak. Nah, juga saya penasaran nih Pak, kan regulasi debat itu paling sedikit digelar sebanyak 1 kali dan paling banyak 3 kali. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana Bapak menilai pertimbangan KPU yang memutuskan debat digelar sebanyak 2 kali? Ya, saya kira memang kalau debat ini kan memang regulasinya itu minimal sekali, maksimal 3 kali ya. Tapi itu kembali kepada kebijakan yang dilakukan oleh KPU ya. Sebenarnya kalau keinginan publik itu semakin banyak kali dilakukan debat, itu semakin menambah referensi bagi publik untuk kemudian referensi itu menjadi satu pertimbangan menentukan pilihannya ya. Cuma karena dipadatkan menjadi 2 kali ya, mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan. Misalnya salah satu aspek itu, kebetulan saya juga pernah jadi di KPU ya, Provinsi Sulsel. Waktu itu saya 3 kali. Saya lakukan 3 kali ya, saya ambil yang maksimal. Saat ini mungkin teman-teman di KPU itu memilih 2 kali dengan banyak pertimbangan ya. Salah satu pertimbangannya mungkin aspek-aspek yang berkenaan dengan konflik sosial. Biasanya memang kalau calon itu 2 ya, istilahnya head to head itu ya, itu potensi konflik sosialnya itu lumayan lebih tinggi
Dibanding kalau calonnya 3, calonnya 4, calonnya 5 itu lebih apa ya, lebih besar ya dalam pengalaman-pengalaman yang ada itu. Ini kebetulan saja selama kita berpilkada, berpilgub ya, pasca reformasi ini, baru kali ini nih calonnya cuma 2 pasang. Padahal dulu ada waktu zaman saya 4 pasang malah. Sebelumnya 3 pasang, baru kali ini 2 pasang ini. Ini saya tidak tahu apakah ini bagian dari tanda kutip ya, kegagalan partai politik untuk mengusung calonnya, atau partai politiknya makin pragmatis. Karena calon ini kan diusung oleh partai politik ya. Ini kok akhirnya masyarakat ini tidak punya alternatif yang banyak. Kalau tidak 1 pasti 2 gitu ya. Itu saja. Kenapa tidak ada 3, 4, 5 gitu ya. Pengalaman di Sulsel, di Makassar malah pernah ada 10 calon. 10 calon dulu waktu ada Pilwalkot tahun berapa itu, 2013 kalau tidak salah. Itu calonnya 10. Oh itu kan enak itu, menarik itu. Itu kelihatan dari partisipasi pemilih. Semakin banyak calon biasanya partisipasi semakin tinggi. Ini kalau 2 calon, ini ya mudah-mudahan tidak turun partisipasinya. Iya. Oke. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi terkait debat pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan 2024. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih karena telah setia membersamai kami dalam Unas Speak Up. Kita akan lanjut untuk membahas terkait debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan 2024. Baik Bapak, saya juga penasaran nih Pak, apakah ada momen-momen unik atau momen-momen mencolok yang terdapat dalam debat kemarin ini Pak? Iya, kalau saya melihat memang ada 2 isu yang sangat serius ya. Yang pertama itu adalah isu mengenai kebudayaan. Itu kan kemarin itu Pak Dhani Poemanto sebagai pasangan calon nomor 1 ingin menyatakan bahwa kebudayaan itu harus dipelihara, dijaga dan dikembangkan. Makanya dia beranalogi misalnya Tedong Bonga di Pantai Losari masih ada ya. Misalnya tongkonan di Pantai Losari masih ada itu ya. Dan seterusnya ya. Cuma memang tidak direspon oleh Pak Andi Sudirman ya. Saya tidak tahu apa Pak Andi Sudirman ini tidak terlalu punya referensi tentang kebudayaan di Sulsel atau bagaimana. Tetapi yang pasti kalau dilihat dari perspektif dialog tentang kebudayaan kemarin ya, debat itu yang mengangkat isu kebudayaan itu memang kelihatannya Pak Dhani itu lebih punya visi menyangkut tentang bagaimana pengembangan kebudayaan di masa datang. Kemudian kalau isu menyangkut tentang kemiskinan misalnya, ya
Nah, ini juga memang menarik itu kemarin ada isu-isu tentang kemiskinan ya. Karena misalnya Pak Andi Sudirman mengatakan bahwa Sulsel itu angka kemiskinannya itu memang relatif lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Itu memang faktanya seperti itu ya. Kemudian kemiskinan itu dielaborasi dengan misalnya apa yang dilakukan dari perspektif pengembangan infrastruktur ya. Cuma memang tidak tersentuh sedikit menyangkut tentang misalnya bagaimana fenomena kemiskinan ekstrim di Sulsel. Ini kan cukup besar juga tuh. Iya, betul. Fenomena kemiskinan ekstrim di Sulsel ini. Ini yang agak menarik memang itu. Saya pribadi melihat dua topik, walaupun banyak topik ya, menyangkut pendidikan, kesehatan ya, tapi yang banyak banyak dibahas pada waktu itu yang menyangkut dua aspek ini. Oke, baik Bapak. Melihat debat kemarin, apakah Bapak melihat bahwa ada kesalahan yang harus dan yang tampak sekali dirasakan dari pelaksanaan debat ini, baik dari KPU sebagai penyelenggara sendiri atau dari pasangan calon sendiri, Bapak? Ya, saya lihat dari perspektif ya, tapi ini kan penilaian ya, lagi-lagi penilaian pribadi ya. Saya melihat bahwa terkesan dua pasangan calon ini tidak mempersiapkan diri secara maksimal untuk mencoba memberikan performance yang terbaik dalam hal mengelaborasi isu-isu yang berkembang dalam debat itu ya. Jadi kelihatannya itu mungkin saja ya, mungkin saya tidak tahu ya, tapi mungkin saja peran PR-nya ya, PR konsultannya mungkin ini tidak terlalu optimal. Karena biasanya kalau dalam debat itu bukan hanya visi yang disampaikan, gagasan-gagasan strategis yang disampaikan, tetapi juga di situ harus kita mencoba untuk menyampaikan gestur, tata bahasa, mimik dan seterusnya ya. Sehingga kemudian itu menimbulkan kesan yang simpatik dari publik, yang kemudian itu menjadi modal itu untuk misal dipilih. Itu ya. Termasuk misalnya tampilannya gimana, apakah pakai baju apa gitu kan dan seterusnya. Itu kan sebenarnya hal-hal yang, tapi ini kembali ke bahwa ini penilaian pribadi saya ya. Oke, baik Bapak sempat di-mention tadi bahwa ekspresi dan gestur itu dari kedua pasang calon ini mungkin belum dipersiapkan secara matang, yang bisa kita lihat bahwa masih berpatokan pada konsep yang digunakan ya Pak. Oke, baik Bapak. Untuk pemilu pemula atau first time voters ini Pak, mungkin masih banyak yang bingung untuk menentukan pilihannya. Mungkin bisa Bapak memberikan pesan seperti apa agar kita bisa sebagai pemilu pemula kita bisa menentukan pilihan yang tepat. Ya, karakteristik pemilih pemula kita itu kan sebenarnya pemilih yang rasional. Dia belum punya belum punya agenda-agenda lain ya, selain mereka melihat siapa sebenarnya yang cocok untuk dipilih ya. Baik karena mereka baca visi misi, mereka baca track recordnya ya, mereka baca kemudian bagaimana rekam jejak calonnya, termasuk personality dari calon itu sendiri ya. Jadi itu adalah bagian-bagian yang selalu menjadi pertanyaan yang dilakukan oleh Gen Z atau milenial ya. Cuma memang hari-hari ini memang kita melihat fenomena bahwa politik uang ini sebagai candu demokrasi itu bukannya semakin menurun, tapi juga semakin marak ini. Saya khawatir di Pilgub Sulsel ini gerakan-gerakan politik uang ini makin masif ini. Karena itu saya kira memang pesan saya kepada generasi muda ya, khususnya kaum milenial, kaum Gen Z ini, jangan mencoba untuk masuk dalam praktek perangkap-perangkap politik uang itu. Tetaplah menjadi anak muda yang idealis ya, yang menentukan pilihannya itu betul-betul karena paham, mengerti
ya, dan tahu siapa sosok yang terbaik untuk dipilih. Betul. Nah, itu yang penting itu. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan bahwa sebagai pemilu pemula kita tidak boleh tergiur dengan tawaran-tawaran uang hanya untuk satu hak suara kita. Baik Bapak, mungkin bisa Bapak memberikan closing statement Ya, terkait review debat calon gubernur dan ya, calon wakil gubernur Sulawesi Selatan 2024 ini ya. Bapak. Sekaligus mungkin harapan Bapak dari debat ini. Ya, saya kira kalau kita mereview apa yang menjadi debat kemarin, debat perdana ya, Pilgub itu semuanya berjalan lancar ya, berjalan lancar. Kemudian pasangan calon juga itu mempersiapkan diri dengan baik ya. Walaupun substansi atau konten yang harus dielaborasi ini itu masih terkesan datar ya. Tidak ada hal-hal yang yang spektakuler ya, yang spesifik ya, yang kemudian itu meningkatkan keinginan tahuan anak-anak muda khususnya ya, tentang apa yang menjadi gagasan-gagasan strategisnya ya. Tetapi secara umum saya kira cukup bagus ya, cukup bagus, dan itu sudah banyak sekali juga penilaian dari masing-masing ya, dari pihak-pihak ya, misalnya dari kelompok milenial ya di medsos dan seterusnya ya. Kita berharap memang di tahap kedua nanti, debat kandidat tahap kedua itu betul-betul harus makin tajam ini. Jadi para pasangan calon ini harus betul-betul makin tajam, makin mengelaborasi apa yang akan mereka ingin lakukan 5 tahun ke depan, sehingga itu juga akan menjadi referensi bagi masyarakat kita untuk menentukan pilihannya. Kita khawatir jangan sampai nanti dengan tidak terelaborasi dengan baik gagasan-gagasan strategisnya ini, kemudian menimbulkan pasif ya, perilaku pasif di masyarakat ya. Kita tidak berharap itu. Mudah-mudahan dengan ini, karena ini kan debat kandidat ini, saya tadi katakan itu mempengaruhi minimal 20% ya kepada pemilih untuk menentukan pilihannya. Itu dalam studi-studi komunikasi ya. Makanya kita berharap di debat kandidat kedua nanti, ini betul-betul pasangan calon ini harus betul-betul gaspol ini. Jangan sampai datar-datar saja. Kita berharap gaspol ini. Ya. Oke. Nah pemirsa, debat calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan 2024 merupakan kesempatan untuk kita menentukan pilihan pemimpin mana yang akan membawa Sulawesi Selatan menjadi lebih sejahtera menuju Sulsel yang lebih maju ke depannya. Jadi pastikan hak pilih kalian tepat sasaran agar tidak salah pilih pemimpin. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal Latif atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang-bincang bersama kami. Sama-sama, terima kasih. Oke, terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang telah menyaksikan episode Unhas Pick Up kali ini. Saya Andre Riren Karina mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa di Unhas Pick Up berikutnya.